Halo, selamat pagi. Kali ini kita sedang berkunjung ke salah satu UMKM yang ada di Bandar Lampung. Dan hari ini kita berkesempatan langsung untuk mengunjungi standnya langsung dan mewawancarai ownernya langsung. Dan mungkin kita bisa ajak berkenalan dan menanyakan beberapa hal terkait biaya. Dan juga mungkin kita bisa minta perkenalan diri dulu untuk sama ownernya. Halo, terima kasih. Saya Tania Zakia dari Fakultas FKIP angkatan 2024 selaku pengusaha UMKM Dimsum di Maling Foodies. Oke, mungkin kita langsung bisa tanya-tanya sedikit. Mungkin Kak Tania bisa jelasin terkait mungkin sejarah atau profil UMKM ini tuh udah dari tahun berapa dan mungkin ada kesulitan nggak gitu dalam membangun UMKM ini? Baik, jadi sejarahnya dulu. Sejarah awal saya untuk berjualan dimsum ini itu di tahun 2024 akhir, tepatan 20 November itu saya sudah mulai merintis usaha ini, yang dimana usaha ini tuh awalnya kecil, yang dikelola oleh saya sendiri. Terus sejarahnya juga cukup panjang. Saya itu berjualan itu tidak buka stand terlebih dahulu seperti ini, tetapi saya berjualannya tuh kayak mengantar-ngantar, bisa dibilang COD-an. Nah, akhir dari terus berkembangnya waktu, saya mencoba memperkembangkan lagi usaha saya ini dengan membuka stand tersebut di kisaran Unila sini, khususnya di samping klinik Unila. Dan hingga saat ini saya membuka usaha ini dan berjalan hingga sekarang. Oke, dan fun fact-nya teman-teman, ternyata ownernya sendiri itu masih mahasiswa tahun 2024. Jadi mungkin ini salah satu inspirasi kita juga, kayak masih mahasiswa tapi udah punya UMKM seperti ini, udah bisa buka stand dan masih menyempatkan gitu dalam kegiatan kuliah, masih jualan. Dan juga mungkin katanya sendiri dalam merintis usaha ini tuh kesulitannya ada nggak sih, kayak selaku kan masih kuliah, terus harus kayak ngontrol usaha ini? Ya, kesulitan sendiri tuh ada ya, termasuk dari diri saya sendiri. Kadang tuh bentrok sama jam kuliah, yang dimana saya harus membagi waktu antara jam kuliah tersebut sama membuka stand terlebih dahulu sebelum saya memulai aktivitas kuliah. Setelah itu ada juga kesulitan, yang dimana kan akses berjualan saya ini di jalan umum ya, itu menjadi salah satu poin utama untuk kesulitan tersebut. Karena kalau kita berjualan di pinggir jalan itu kan resikonya besar, yang dimana adanya hujan atau panas itu menjadi salah satu masalah sih. Oke, nah kalau boleh tahu nih, katanya itu jualannya sekarang itu cukup buka stand aja di sini atau masih kayak nerima pesanan kalau misalnya ada yang mau mesen, dan kira-kira itu harinya kayak weekend aja atau bener-bener setiap hari? Kalau untuk saya itu bisa dibilang setiap harinya membuka stand dan juga aktif juga ikut bazar. Untuk penerimaan pesanan itu saya juga bisa menerima secara langsung ya, baik WhatsApp, DM Instagram, ataupun saya juga bisa menerima melalui aplikasi online atau seperti Shopee Food atau Grab Food. Itu saya juga membuka usaha tersebut melalui aplikasi tersebut. Ternyata aku juga sendiri, kita baru tahu ya kalau misalnya ternyata UMKM ini udah sampai buka usahanya di Shopee Food atau GoFood. Nah mungkin katanya juga bisa kasih tahu ke kita di sini tuh jual produk apa aja gitu, jenis-jenisnya. Baik, yang saya jual ini kan dimsum otomatis, tapi tidak hanya satu menu dimsum saja. Saya aneka ragamin atau bervariasi, seperti dimsum mentai, dimsum original, dimsum goreng keju lumer, yang lagi hits nih sekarang dimsum kuah atau dimsum goreng keju mentai, seperti itu. Jadi dengan terus berkembangnya zaman atau perkembangan yang selalu maju, saya juga mengikuti inovasi baru gitu. Jadi menu yang dibuat juga beragam seperti itu. Oke, jadi bener-bener emang jualannya itu mengikuti tren, jadi nggak akan pernah ketinggalan tren ya. Jadi katanya juga nih tahu gitu kayak makanan apa sih yang sedang banyak disukai banyak orang dan juga kira-kira bisa masuk gitu di semua kalangan. Baik, selanjutnya selanjutnya Kak mau tanya, untuk selama berjualan di sini Kakak udah hire berapa tenaga kerja sih Kak, dan rentang gajinya itu dibayar
berapa dan per bulan atau per tahun kayak gitu? Oh gitu. Kalau untuk tenaga kerja yang saya gunakan, kalau bisa dibilang kalau untuk menjaga stand itu ada 3, terus untuk tenaga produksi itu ada 3, total keseluruhan ada 6. Perihal untuk fee atau gaji itu, kalau untuk stand seperti Sabtu Minggu ini saya bayarnya harian, tetapi kalau untuk jaga full di samping klinik Unila tersebut itu bulanan, yang dimana perlu dirinciin nggak? Mungkin kalau berkenan boleh kayak rentangnya aja, nggak usah Rentannya. Ya, kalau untuk rentan gaji tersebut dari 9 sampai 1,3 seperti itu. Oh baik, lumayan juga ya Kak. Udah lumayan banyak juga pekerja yang di-hire oleh Kak Tania ini juga. Selanjutnya bahan apa aja sih Kak yang digunakan untuk membuat produk dimsum Kakak ini? Nah rata-rata harganya selama ini didapat untuk beli bahan tuh berapa sih Kak? Oke, kalau untuk dimsum tersebut kan bahan-bahannya otomatis ayam ya. Tapi saya tidak menggunakan udang karena tidak semua orang itu kan suka udang ataupun ada yang alergi. Jadi saya tidak mengambil resiko tersebut. Jadi 100% itu murni ayam. Dan juga kalau untuk bahan-bahan yang dasarnya itu ya ada tepung tapioka, ayam, kulit dimsum, terus penyedap, minyak wijen atau minyak bawang, terus juga ada ya saori, terus lada, seperti itu kalau untuk dasarnya. Baik, untuk selanjutnya akan ditanyakan oleh Zahwa. Baik Kak, selanjutnya untuk pertanyaannya itu kira-kira rentang harga yang ditetapkan untuk produk-produk di sini itu berapa Kak? Kalau untuk harga produk yang dijual itu dari harga 8.000 sampai paling mahal itu ada di harga 22.000. Kalau untuk dimsum tersebut. Tapi kalau untuk itu tadi dimsum yang dijual di sini. Kalau untuk harga dimsum yang seperti bisa di custom untuk ulang tahun, birthday atau yang lain-lain itu kami buka dari kisaran harga 35.000 sampai 85.000 ke atas. Lumayan terjangkau sih Kak ya. Selanjutnya itu kira-kira rata-rata volume produksi yang dihasilkan dalam waktu sebulan itu berapa Kak? Dari penjumlahan keuntungan. Kalau keuntungan yang didapat 1 bulan selama berjualan rutin itu kisaran 3 sampai 4 juta kalau untuk 1 bulannya. Tapi itu kan hanya omset omset kotor. Kalau untuk omset bersihnya menerima 1 harinya itu bisa 250.000. Jadi Kak, berapa rata-rata alokasi biaya listrik yang dikeluarkan setiap bulannya? Oh, kalau untuk listrik itu kan penggunaan listrik hanya di rumah, yang dimana kan itu perlu untuk freezer. Nah, freezer itu rata-rata kalau satu minggu itu menggunakan listrik 50.000. Jadi kalau untuk 1 bulan kisaran 200.000 sampai 250.000. Itu hanya untuk biaya listrik saja. Atau biaya gas juga dihitung? Ya, kalau untuk biaya gas itu 25.000 dikalikan 5 kali pembuatan. Nah, dan juga kalau untuk rincian keluar dana seperti alat torch itu 5.000 dikali 5 kaleng seperti itu. Oke. Jadi berapa Kak pesanan minimal yang harus diselesaikan dalam sebulan ini biar biaya operasionalnya tertutup? Kalau untuk produk yang dijualkan itu tidak, kalau saya sendiri saya belum menargetkan supaya hasilnya itu menutup untuk pemodalan yang masuk, tetapi saya punya keuangan yang dimana keuangan tersebut diatur untuk pemodalan itu berputar, seperti bulan ini saya mengeluarkan 1.200.000 untuk biaya pengelolaan produksi, tetapi saya hanya bisa menutupi 800.000. Jadi saya mempunyai dana simpanan lain untuk menutupi pola keuangan yang tidak menutup itu. Jadi saya mempunyai dana simpanan. Kalau untuk penutupan modal yang tidak menutup itu saya menggunakan dana simpanan.
Oke, mungkin karena tadi udah ada beberapa pertanyaan dan saya sendiri masih ada pertanyaan. Mungkin kalau kita boleh tahu, kan udah cukup lama ya jualan. Apakah usaha ini itu dari modal yang dikeluarkan sampai keuntungan saat ini tuh udah tertutupi atau masih emang belum gitu? Kalau untuk keuntungan itu saya sendiri sudah merasakan keuntungan tersebut. Yang jelas sudah menutup ya, jauh banget dari harga modal sebelumnya sampai keuntungan yang saya rasakan. Jadi kalau bisa dibilang sudah sangat menutup. Oke, mungkin ada nggak sih kayak kalau sekarang kan jualan dimsum tuh udah banyak ya. Nah, mungkin ada nggak strategi yang katanya sendiri terapin untuk biar gimana sih biar usaha kita ini tetap on point itu di tengah banyaknya jualan dimsum dan segalanya. Oke. Jadi kan saya berjualan di lingkungan mahasiswa nih. Kebetulan saya itu masuk ke grup jual beli yang biasa diantar. Nah, jadi kalau untuk meningkatkan terus persaingan usaha, saya tuh rata-rata setiap minggunya mengadakan bundling, yang dimana bundling itu kan bikin mahasiswa tersebut kayak wah ada bundling nih lebih hemat. Nah itu salah satu trik saya untuk menarik mahasiswa untuk membeli produk saya. Jadi dengan cara itu saya bisa tetap kayak menyeimbangi mereka dengan usaha yang sama seperti itu. Oke, mungkin itu dia tadi beberapa pertanyaannya dan juga kita mengucapkan terima kasih untuk ownernya. Semoga usahanya sukses dan kita juga mau tahu kalau misalnya usaha ini itu dibuka setiap weekend di Shuttle Unila dan juga kalau misalnya ada beberapa dari yang menonton atau dosennya sendiri yang memesan itu bisa langsung mengunjungi Instagramnya. Dan mungkin kita terima kasih lagi dan mungkin kita bakal langsung nyoba juga. Jadi nanti kita bisa masukin di videonya. Jadi kita terima kasih. Sama-sama.